yang uniknya nih masalah isbat nih, selain dia untuk proses cerai, lu kerugiannya isbat nikah nih apa nih? Ada kerugiannya. Kenapa? Jadi orang yang isbat nikah nggak bakal dapet harta gonong gini. Oi, bro, jumpa lagi Yuk. bro. Ini Apa nih? Tadi lu ini kita yang ketiga bro, tentang masalah hukum lagi nih. Sekarang lagi rame, apa rame? tadi lu share mahal ini apa lu ngefans sama mahal ini apa? Bukan, ada ini single baru nggak dia? Single baru. Eh, Single baru tapi beritanya isbat nikah gitu. Oh dia kan baru nikah tuh ya, Iya baru nikah. sama anaknya Sule. Hmm. Gua nggak tahu siapa namanya. Gua nggak ngikutin industri musik Enggak, lokal. kirain gua dia itu waktu nikah itu udah selesai gitu urusan buku nikahnya gitu. Karena kan sempat ada kabar dia itu pindah agama kan, karena beda agama kan mahal ini kan. Sama anaknya Sule. Iya, ya kak, dia pindah agama, akhirnya nikah. Tapi pas yang lu share itu videonya, beritanya isbat nikah, berarti belum tercatat dong di buku nikah. Lu nggak percuma dijuluki lawyer selebriti lu. Oh. Apa? Ngikutin berita-berita kayak begitu. Kan lu yang kirim share beritanya bro. Enggak, bukan baru tahu pagi ini juga bro. Oh rupanya ada masalah kayak gitu. Itu pun gue lupa siapa nama anaknya Sule. Siapa? Rizky Febian bro. Nah gue taunya anaknya Sule bro. Oh, Rizky Berarti Febian. gue lahir bukan anak ini, gue penikmat Bukan. mainstream zaman Karena sekarang. Rizky Febian kan orang Jawa Barat, jadi Oh, lu biasa tahu. sama orang Jawa Barat ya gua kenal lah. Oh gitu. Singlenya apa bro? Wah gua sih nggak tahu. Tetap kan lu kan tuh anaknya Sule. Iya, Bukan anaknya. Sule bapaknya Rizky. Iya, anak Sule. Nah kalau sekarang kan mungkin yang suka sama Rizky, Sule itu bapaknya Rizky gitu. Iya. Kalau kita kan anaknya Sule. Anak Sule. Gitu bro. Kalau kita tahunya Sule duluan kan. Berarti ini nikahnya di agama Islam ya? Ya di agama Islam, kalau datangnya ke pengadilan agama ya pasti di agama Islam. Emang bro. KHI nggak boleh ya nikah beda agama? Kalau cowoknya Muslim, perempuannya non Muslim. Kalau nggak boleh itu artinya ada larangan. Nah, Ya. pertanyaannya di KHI ada nggak larangan menikah beda agama? Nggak ada. Di UU perkawinan? Nggak ada kalau larangan, cuma nggak diatur. Nikah itu yang diatur itu harus sesama agama, tapi tidak dilarang. Tuh, artinya kalau orang menikah beda agama berdasarkan KHI itu kan ya nggak bisa tercatat di buku nikah gitu bro. Makanya nih mereka waktu pas akad kemarin, nah mungkin ada administrasi yang belum selesai, ya akhirnya buku nikah itu belum bisa diterbitkan. Akhirnya dia mengajukan lah isbat nikah di Nah pengadilan itu agama. gua kesampingkan dulu. Sekarang isunya nikah beda agama. Berarti di Indonesia tuh nggak bisa ya? Nggak bisa, belum ada Tapi aturannya. kalau di luar Belum negeri ada aturannya. boleh kan? Ya boleh. Berarti gini ceritanya, Ada kalau aturan. lo mau ngakalin, jatuhnya penyelundupan hukum. Ya lo nikah di luar negeri yang boleh nikah beda agama, baru didaftarkan di Indonesia, dicatatkan di catatan sipil. Iya. Rata-rata begitu ya? Iya, kalau di catatan sipil mah bisa aja. Nanti cerai yang ribet itu. Nggak ribet lah kalau udah ada buku nikah, justru cerai gampang. Dan nanti cerainya apa? Misalnya yang satu Islam, yang satu Kristen. Ya kalau cerainya, kalau nikahnya berdasarkan buku nikahnya di catatan sipil ya berarti non muslim Pengadilan agama. lah. Iyalah, pengadilan negeri lah. Pengadilan negeri maksudnya. Pengadilan negeri. Oke, ya karena di catatan sipil tadi Iya, kan nikahnya. catatan sipil gitu. Ya, walaupun anaknya tetap aja anaknya anak yang ikut agama yang disetujui orang tuanya pas lagi ngisi identitas gitu ya. Agama anaknya. Anak. Kalau Itu kan- agama anaknya lu tanya anaknya mau pilih agama mana gitu. Nanti kalau udah 17 tahun kan. Iya. Tapi kalau belum ya hasil diskusi antara orang tua aja itu kan. Iya. Oke, ya berarti kalau mahalin ini beda case kayaknya ya. Iya, beda Bukan case. nikah beda agama. Nikahnya udah satu agama, agamanya sama mungkin ya, udah sama agamanya. Mungkin ada administrasi yang pada saat itu belum selesai, akhirnya buku nikah itu belum terbit gitu bro. Oke. Karena kan gini loh, kalau cerita isbat nikah ini yang menarik ini kan orang tahunya isbat nikah itu hanya sebatas permohonan cerai
untuk permohonan nikah yang belum tercatat dan minta untuk dicatatkan di pengadilan agama. Iya. Nah itu kan ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Mungkin dulu yang bersangkutan bisa jadi akad nikah secara rukun Islam sudah terpenuhi, tapi lupa mendaftarkan atau tidak diurus proses pendaftarannya. Ada gangguan secara administrasi lah. Ya gitu kan. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua ada juga loh bro yang korban kena tipu. Jadi gini, orang nikah nih. Ya. Kedua, nah jadi dia dapatlah buku nikah. Nah setelah dapat buku nikah, ternyata begitu mau cerai orang itu nggak terdaftar bukunya. Aspal. Palsu. Jadi, ini palsu bener. Iya palsu bener. Jadi artinya ya boleh dibilang aspal lah kalau bukunya kan sama warna hijau merah gitu kan. Keluarnya ada burung Garuda gitu. Begitu dicek, wah ini buku Anda nggak terdaftar. Artinya kan ditipu kan. Lo ngalami bener itu pribadi? Ya bukan gua lah. Ada case kayak gitu. Bukan lo pribadi ya? Bukan lah. Klien lo? Gitu. Nah solusinya gimana bro? Solusinya ya nikah lagi lah. Orangnya udah mau cerai bro. Orangnya udah mau cerai? Orangnya udah mau cerai. Begitu dia mau cerai kan dia ngurus nih pendaftaran, ngurus buku nikah nih. Ya nikahnya aja belum sah terdaftar. Iya. Gitu kan. Ini udah mau cerai. Udah mau cerai, nah gimana solusinya? Solusinya menurut gua ya udah cerai aja tanpa buku nikah. Nggak bisa lah. Lu gimana sih? Lu itu nggak terdaftar. Iya. Tiba-tiba lu pengen cerai lah. Lu aja nggak terdaftar. Lu gimana mau keluar dari register gua? Ibaratnya tuh kalau buku register tuh di buku register aja lu nggak ada, gimana mau dicoret? Nggak ada, orang nggak ada di registernya. Ya berarti harus register dulu, secara logisnya gitu kan. Register dulu, berarti terus dicoret lagi. Isbat nikah dulu. Iya, isbat nikah dulu. Baru dicerai. Jadi gini, bukan isbat nikah dulu baru dicerai. Jadi isbat nikah untuk proses perceraian, bro. Itu ada jenisnya? Nah, ada. Ini banyak orang nih yang nggak tahu ya, isbat nikah itu bukan hanya untuk proses pendaftaran, mencatatkan pernikahan aja, tapi untuk cerai juga bisa gitu. Ini lu tau detail begini, memang lu kasus kecil-kecil begini ya? Bukan, ini kan sharing ilmu bro. Ini ilmu mahal bro. Oh mahal ya. Dulu gua ada tahu. Sorry, gua nggak pernah ngerjain yang begini-begini bro. Sorry aja bro. Cuma ya namanya kita ada klien kan berbagai case. Ya gua tangani. Oh ternyata isbat ini prakteknya bukan hanya untuk mendapatkan pernikahan, tapi lu bukan spesialis cerai ya? Enggak lah, ini juga gua tahun berapa dulu masih kalau awal-awal belajar. Kalau istilah lu kan waktu gua masih muda. Waktu tapi unik juga ya. Iya unik juga. Nah gimana nih prosesnya bro? Jadi gini bro, yang uniknya nih masalah isbat nih, selain dia untuk proses cerai, lu kerugiannya isbat nikah nih apa nih? Ada kerugiannya. Kenapa? Jadi orang yang isbat nikah nggak bakal dapet harta gono gini. Hah? Saya nggak. Masa sih? Nah sekarang kita bedah ya. Tunggu. Isbat nikah tunggu dari awal ya. Berarti kalau misalnya tadi ada nikah misalnya tanggal 1 November gitu ya. 2000 berapa? Tahun berapa? Misalnya tahun 2024 aja nggak? 2024 aja dulu. Terus masa mau cerai lagi 2024? Ya, tahun 2000 lah. Ya, tahun 2022 gitu kan. 2022 1 November. Terus diisbat setahun kemudian. November 2023 baru diisbat. Berarti tanggal nikahnya 2022 dong. Ya enggak lah. Lah kan nikah 2022, isbat itu pencatatan aja kan. Ini kalau yang namanya dicatatkan itu sesuai dengan diketok palu hakim pada saat isbat nikah, karena kan logikanya isbat itu untuk mencatatkan. Ya. Artinya pernikahan lu dulu itu belum tercatat, gimana catatan lu jadi mundur dong. Makanya maksud gua emang nggak bisa dicatatkan bahwa pernikahan tahun 2022 ini adalah sah gitu. Ya nggak bisa. Kan prosesnya sederhananya logikanya isbat ini proses mencatatkan pernikahan yang belum tercatat. Gitu. Berarti pada saat jadi pada saat diputus dicatatkannya gitu. Wah repot juga ya. Nah jadi gini nih yang menarik. Berarti sahnya pada saat bukan sahnya tercatatnya. Tercatatnya pada saat diputus permohonan isbat nikah. Berarti dihitung gitu. Bukannya tadi November 2022. Buku nikahnya dihitung bukan 2022. Tapi kalau 2023. 2024 atau 2023 sesuai dengan putusan isbat nikahnya. Nah, gitu. Terkait harta gono gini. Nah, ini yang menarik.
kita kasih simulasi lah ya. Orang nikah, anggaplah tahun 2000 orang nikah nih. Nikah secara rukun Islam sah. Nah, dia punya buku nikah nih masing-masing. Iya. Nah, begitu tahun 2023 lah anggap ya. 2023 berarti pernikahan dia kurang lebih 23 tahun kan? Iya. Nah, orang ini dua-duanya mau cerai nih. Iya. Nah, begitu mau cerai, pas dicek buku nikahnya lah, buku nikahnya kok palsu gitu, nggak terdaftar. Artinya kan pernikahan dia ini nggak tercatat dong di registrasi negara ini kan. Nah, gimana dia mau cerai? Berarti nggak ada harta bersama. Harta dia aja nikahnya belum terdaftar. Nah, jadi dia ajukanlah. Kita bisa ajukan proses isbat nikah. Nah, kita ajukan proses isbat nikah. Jadi dalam isbat nikah itu, dalam putusannya bro, di hari yang sama itu menyatakan pernikahan A dan B tercatat tanggal sekarang. Nah, terus menyatakan pernikahan A dan B cerai tanggal sekarang juga. Jadi dalam satu amar putusan itu nikahnya dicatatkan terus dicoret karena adanya perceraian. Jadi dalam satu amar putusan pernikahan tercatat dan perceraian tercatat gitu bro. Itu aneh juga itu ya kalau dari segi hukum. Ada lagi nggak ya kayak begitu konteksnya? Ya ada kalau orang yang nggak maksud gua yang semisal model begitu. Ini nggak ada bro. Dinyatakan sah untuk dipisahkan. Aneh juga. Jadi kan amarnya yang paling atas dicatatkan dulu sah nikah. Betul. Amar bawahnya baru diceraikan. Iya, gitu. berarti di hari yang sama. Berarti bisa dibilang bisa masuk Guinness Book of Record itu, World of Record, pernikahan tercepat. Iya, kan? Tercepat. Iya kan? Berarti pernikahan tercepat satu hari langsung cerai. Pertanyaan gua, dapat nggak gonong gini? Iya itu tadi kalau ini kondisinya nggak dapet. Nah itu dia. Kalau yang tadi kita bilang yang November 22, habis itu diisbat 23, terus cerai 24 misalnya, berarti harta yang diperoleh di tahun 2022 bukan harta bersama. Iyalah. Harta bersama dihitung pada saat isbat dikabulkan. Iya isbat. Iya. Nah jadi kalau orang yang kondisi klien lo itu nggak dapat harta gonong gini. Nah, jadi gimana caranya supaya nih perempuan dapat harta gonong gini? Gimana waktu itu? Yang waktu itu nggak gua urusin. Aduh. Selesai sampai di situ. Tapi waktu itu orang kaya itu yang biasa aja lah. Yang biasa-biasa. Oh iya, waktu itu lo masih muda ya. Iya. Sorry bro, soalnya gue nggak terlalu sering nih perkara-perkara. Ini kan pengetahuan penting bro, walaupun nggak pegang ya. Kan nggak ada salahnya kita paham. Berarti ada yang unik nikah juga ya ternyata dari isbat nikah. Isbat nikah itu bukan sekedar untuk pencatatan pernikahan, tapi untuk perceraian pun bisa melalui isbat nikah. Perceraian yang nikahnya belum tercatat gitu loh. Iya. Gitu. Oke, baru tahu. Ini salah satu bisa jadi skripsi. Nah, dan kalau mau ada yang butuh ini referensi, repot juga ngurusnya nggak ada gitu. Iya. Jadi dalam satu hari nikah, dalam satu hari cerai. Gitu. Berarti jadi harta gonong gini kan dihitung oleh saat itu. Pernikahan pun bisa ada suatu kondisi di mana pernikahan yang tidak ada harta bersamanya. Nah, ini salah satunya. Tapi ini real terjadi ada. Seperti ini dan ini udah disetujui oleh pengadilan. Dan tapi waktu itu nggak inkrah ya waktu itu. Udah inkrah. Nggak ke pengadilan tinggi agama. Nggak. Ya, menarik. Terus hubungannya sama mahal ini apa? Nanti gua mau coba dengerin ini mahal ini udah karyanya udah berapa banyak sih sama Rizky Febian. Rizky Febrian apa Febian? Febian kayaknya. P apa F? F. Orang Sunda bukan yang nggak bisa bilang F bro? Iya kalau bilang F emang agak susah. Agak susah. Cuma kalau nama-nama dari F kan banyak tuh kayak Irfan. Bukan Ipan. Oh iya. Oke, ini cukup sekian lah ya. Gak usah berat-berat, gak usah banyak-banyak. Itu juga bukan ahli hukum perceraian. Cuma namanya kita praktisi hukum. Ya ada isu hukum. Ternyata ada yang unik juga dari isbat nikah ini bukan hanya dalam pendaftaran dan penetapan di pengadilan agama, ternyata ada yang ditetapkan dan juga diceraikan pada hari yang sama. Oke. Thank you semua.